Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Kartono SPD MSI, Tutor Mata Kuliah MPMT 5101 Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika, serta Bapak Ibu teman-teman mahasiswa Program Studi S2 Pendidikan Matematika Universitas Terbuka. Saya Alfi Anita Rahman, dengan nomor induk mahasiswa 501252716 akan menjelaskan tentang 3 permasalahan konstruksi dari zaman kuno. 3 permasalahan istimewa telah menarik perhatian para ahli geometri Yunani, yaitu Hippocrates dengan kuadratur lingkaran, menggandakan kubus, dan triseksi sudut. Pada abad ke-19, para matematikawan akhirnya mampu membuktikan bahwa kita tidak mungkin mempersegikan lingkaran dengan menggunakan penggaris dan jangka saja. Terkait dengan ini, transendensi pi dikukuhkan oleh Linderman pada tahun 1882. Pierre Wonzel tahun 1814 sampai 1848 dari Politeknik École di Paris memberikan bukti kuat pertama dari kemustahilan triseksi sudut tertentu dengan menggunakan penggaris dan jangka saja. Demikian pula halnya dengan masalah penggandaan kubus. Sebelum membahas lebih jauh lagi tentang permasalahan konstruksi dari zaman kuno, perlu kita tilik juga bagaimana riwayat Hippocrates. Pada awalnya, dia hidup berdagang. Karena urusan pengadilan yang diajukannya, dia tinggal di Athena, kira-kira 450 sampai dengan 430 sebelum Masehi. Dan di sanalah dia mulai menekuni geometri matematika kepada barangkali kaum Pitagoras. Di Athena pula, dia menjadi pengajar matematika sebagai mata pencaharian. Kontribusi penting Hippocrates bagi matematika Yunani seperti disampaikan oleh Proclus adalah karyanya tentang unsur-unsur geometri. Lebih dari seabad mendahului Elements karya Euclid yang lebih terkenal. Namun demikian, tidak ada jejak dari buku teks pertama geometri ini yang tersisa. Selain itu, dia melakukan upaya-upaya penting terkait permasalahan kuadratur lingkaran dan triseksi sudut. Kemudian, tradisi mengisahkan bahwa Plato bersikeras agar permasalahan-permasalahan konstruksi dilakukan dengan hanya menggunakan penggaris dan jangka. Kemudian, bagaimana aturan menggunakan penggaris dan jangka pada masa Plato tahun 429 sampai dengan 348 sebelum Masehi? Jadi, menurut Plato, dengan menggunakan penggaris, sebuah garis dapat ditarik melalui 2 titik yang diketahui. Dengan menggunakan jangka, sebuah lingkaran yang diketahui titik pusat dan jari-jarinya dapat kita lukis. Kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan 2 alat ini dalam sembarang cara lainnya. Pada khususnya, 2 alat ini bukan digunakan untuk mentransfer jarak, sehingga penggaris tidak dapat dibagi-bagi atau ditandai dengan cara apapun, dan jangka pun harus dianggap sebagai alat yang tidak lagi tepat begitu titik-titiknya diangkat dari kertas. Sebuah titik atau garis dikatakan dapat dibuat menggunakan penggaris dan jangka jika ia dapat dihasilkan dengan kedua alat ini dari kuantitas-kuantitas geometris yang diketahui. Dengan menggunakan 2 alat tersebut dalam cara yang telah ditentukan hanya sebanyak terhingga kali. Kegagalan usaha-usaha konstruksi pada ahli geometri zaman kuno untuk mempersegikan lingkaran terbuktikan pada abad ke-19. Garis besar pembuktian para matematikawan bahwa tidak mungkin mempersegikan lingkaran dengan menggunakan penggaris dan jangka saja. Berikut merupakan penjelasannya. Mempersegikan lingkaran ekuivalen dengan pembuatan ruas garis yang panjangnya akar pi kali jari-jari lingkaran tersebut.
Dengan demikian, ketidakmungkinan untuk membuat suatu ruas garis seperti itu dengan cara-cara yang ditetapkan oleh orang-orang Yunani akan terbuktikan. Jika dapat ditunjukkan bahwa akar pi bukanlah suatu panjang yang dapat dikonstruksi. Argumen ini bergantung pada sifat transendental dari bilangan pi, yaitu pi bukanlah akar dari persamaan polinom manapun yang koefisien-koefisiennya rasional, atau transendensi pi dikukuhkan oleh Linderman pada tahun 1882. Pada kesempatan ini saya juga akan membahas permasalahan konstruksi pada zaman kuno yang saya dapatkan dari sumber lain. Yang pertama yaitu disebutkan masalah geometri Yunani kuno seperti mengkuadratkan lingkaran, menggandakan kubus, dan membagi 3 sudut. Ini kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa masalah geometri Yunani kuno merupakan masalah yang mustahil diselesaikan hanya dengan menggunakan penggaris dan jangka. Masalah-masalah ini dibahas dalam buku The Ancient Tradition of Geometric Problems yang ditulis oleh Wilbur Knorr. Yang kedua, konstruksi jembatan pada zaman purba. Jembatan pada zaman purba umumnya berbentuk balok sederhana dan hanya digunakan untuk bentangan yang pendek. Manusia purba menyeberang sungai dengan menggunakan batang kayu tumbang, pilar batu, kayu gelondongan, atau pohon yang tumbang. Selanjutnya, penggunaan batu bata, batu, dan kayu dalam konstruksi pada abad ke-8. Diketahui pada abad ke-8, pengetahuan tentang produksi beton berangsur-angsur menghilang di Eropa. Selama periode ini, sebagian besar bangunan dibangun menggunakan batu bata, batu, dan kayu. Kemunduran di bidang sains dan teknologi termasuk teknik konstruksi terjadi selama abad ke-8. Demikian penjelasan saya tentang permasalahan konstruksi dari zaman kuno. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.